Di lereng gunung yang teduh, tersembunyi sebuah dusun bernama Puntingan. Dahulu, dusun ini adalah tempat yang hidup. Anak-anak bermain riang di pelataran, suara ibu-ibu bercengkerama di sumur, dan aroma masakan tradisional memenuhi udara setiap pagi. Namun, semuanya berubah perlahan. Orang-orang mulai meninggalkan Puntingan satu persatu. Tidak ada bencana besar yang melanda, tidak ada wabah yang mematikan. Namun, ada sesuatu yang membuat penduduk merasa tidak aman. Malam-malam di Puntingan terasa semakin panjang. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan di sekitar dusun. Terkadang, penduduk mendengar langkah kaki berat di jalanan berbatu saat tengah malam, tetapi ketika mereka mengintip dari celah-celah jendela, tidak ada siapa-siapa. Kabar angin menyebutkan ada sosok yang berjalan sendirian, bayangan tinggi besar dengan mata merah yang bersinar di kegelapan. Pak Darmo, salah satu tetua dusun, adalah yang pertama memutuskan pergi. Dia tidak pernah menjelaskan alasannya dengan jelas. Ada sesuatu di dusun ini yang tidak bisa kita lawan, katanya suatu pagi sebelum meninggalkan rumahnya. Sejak kepergian Pak Darmo, ketakutan semakin menjadi-jadi. Satu keluarga, kemudian dua, dan akhirnya hampir semua penduduk memutuskan untuk pindah ke desa lain. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa keluarga Pak Renggo. Mereka bertahan karena tidak percaya pada cerita-cerita mistis itu. Namun, pada suatu malam, keluarga Pak Renggo menghilang tanpa jejak. Rumah mereka ditemukan kosong keesokan paginya. Piring makan masih tertata di meja, dan pintu depan terbuka lebar seolah mereka pergi dengan tergesa-gesa. Desa tetangga menyebut Puntingan sebagai dusun mati. Sejak saat itu, tidak ada yang berani kembali ke sana, bahkan sekadar melewati jalanan setapak yang menuju ke dusun itu. Namun, desas-desus tentang Puntingan belum selesai. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat cahaya kecil menyala di salah satu rumah di malam hari. Yang lain mendengar suara tangisan halus di angin yang berhembus. Misteri Puntingan tetap menjadi teka-teki, dan suatu hari, seorang pemuda bernama Arga, yang terkenal dengan keberaniannya, memutuskan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dusun itu. Arga berdiri di tepi jalan setapak yang menuju ke dusun Puntingan. Matahari mulai tenggelam di balik gunung, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang rimbun. Dengan tas kecil berisi bekal dan senter, ia menghela napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. "Jangan lakukan ini, Arga," ujar seorang lelaki tua dari kejauhan. "Itu Pak Wiryo, penjaga hutan yang sudah lama tinggal di desa sebelah. Tak ada yang kembali setelah masuk ke sana. Apa kau ingin nasibmu seperti mereka?" Namun, Arga hanya tersenyum tipis. "Saya ingin tahu kebenarannya, Pak. Kalau saya tidak kembali, setidaknya orang lain tahu untuk tidak mencoba lagi." Pak Wiryo menggelengkan kepala, matanya dipenuhi kecemasan. "Jangan terlalu lama di sana, Nak. Kalau kau dengar sesuatu, apapun itu, lari. Jangan pernah menoleh." Dengan pesan itu, Arga melangkah masuk. Hutan yang melingkupi jalan menuju Puntingan terasa berat, seolah-olah udara menekan dari segala arah. Suara burung dan jangkrik yang biasanya menemani senja di gunung tidak terdengar. Hanya angin yang menderu pelan, seakan berbisik di telinganya. Setelah berjalan hampir 1 jam, Arga melihat papan kayu tua dengan tulisan "Dusun Puntingan" yang pudar dimakan waktu. Di baliknya, terlihat rumah-rumah kayu yang berdiri diam. Dindingnya berlumut, jendelanya pecah, dan atapnya sudah banyak yang roboh. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya meremang adalah keheningan yang menyelimuti tempat itu. Arga berhenti sejenak, mengamati sekeliling. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti, meski ia tahu malam belum sepenuhnya turun. Ia melangkah lebih dalam, menyusuri jalan utama dusun. Semua rumah tampak kosong, kecuali satu. Di ujung jalan, rumah terbesar di dusun itu terlihat masih utuh. Lampu kuning redup tampak menyala di balik jendela yang tertutup tirai tipis. Arga menelan ludah, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap. "Siapa yang tinggal di sini?" gumamnya. Perlahan, ia mendekati rumah itu. Langkahnya bergema di jalan berbatu, meski ia berjalan dengan hati-hati. Saat ia berada di depan pintu, ia mengetuk perlahan.
"Permisi, ada orang di sini." Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, lampu di dalam rumah itu padam, dan suara langkah terdengar dari dalam. Langkah berat, mendekat ke arah pintu. Arga mundur setengah langkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pintu terbuka dengan suara berderit. Tidak ada siapapun di sana, hanya gelap pekat yang menyambutnya. Arga menyalakan senter, menyinari bagian dalam rumah. Ia terkejut melihat ruangan itu terlihat bersih, seolah-olah masih dihuni. Piring tersusun rapi di meja, dan aroma dupa samar tercium di udara. Namun, sebelum ia bisa melangkah masuk, suara berat memanggilnya dari belakang. "Kenapa kau datang ke sini?" Arga berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri seorang lelaki tua dengan tubuh membungkuk, mata merah menyala di kegelapan. Arga terpaku. Tubuhnya kaku seperti dihujam dinginnya malam. Lelaki tua itu berdiri diam, mengenakan pakaian lusuh yang sudah robek di beberapa bagian. Mata merahnya bersinar tajam, menatap langsung ke arah Arga. "Kau, siapa?" tanya Arga, suaranya bergetar. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tapi senyuman itu lebih terasa menyeramkan daripada ramah. "Aku yang seharusnya bertanya, kenapa kau datang ke sini?" Suaranya berat, seolah datang dari kedalaman yang gelap. Arga mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dusun ini. Semua orang takut, tapi tak ada yang benar-benar tahu penyebabnya. Aku ingin menemukan jawabannya." Lelaki tua itu tertawa pelan, namun tawa itu terdengar aneh, bergema seolah-olah berasal dari berbagai arah. "Jawaban? Kau mungkin tidak siap untuk mendengar kebenarannya, nak." "Saya siap," jawab Arga, meski hatinya berteriak agar ia segera berbalik dan pergi. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rumah terbesar di dusun, yang tadi lampunya menyala. "Kalau kau ingin jawaban, semuanya ada di dalam sana. Tapi ingat, setiap pilihan punya akibatnya. Masuklah, jika kau berani." Seketika, lelaki tua itu memutar badan dan berjalan ke arah hutan. Langkahnya perlahan, dan dalam beberapa detik, ia menghilang ke dalam kegelapan. Arga berdiri diam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia kembali memandang rumah besar itu. Dengan langkah berat, ia mendekati pintu rumah yang masih terbuka lebar. Aroma dupa semakin kuat, menyengat hidungnya. Ia masuk perlahan, menyinari ruangan dengan senternya. Di dalam, ruang tamu tampak seperti beku dalam waktu. Perabotan tertata rapi, foto-foto keluarga tergantung di dinding, dan di sudut ruangan ada meja kecil dengan persembahan berupa bunga dan lilin. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di salah satu foto, Arga melihat wajah keluarga yang tampak bahagia. Tapi semakin lama ia memandang foto itu, wajah-wajah mereka perlahan berubah. Senyuman mereka memudar, berganti dengan ekspresi ketakutan. Mata mereka seperti menatap langsung ke arah Arga. "Siapa kau?" Sebuah suara perempuan bergema di ruangan itu. Arga tersentak, memutar tubuhnya mencari sumber suara. Tapi ruangan itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke tengkuknya. "Siapa di sana?" teriaknya. Tiba-tiba, pintu di ujung ruangan terbuka dengan sendirinya. Sebuah lorong gelap terlihat di balik pintu itu, seperti memanggilnya untuk masuk. Arga ragu sejenak, namun ia tahu bahwa jawaban yang ia cari mungkin ada di balik lorong itu. Dengan langkah gemetar, ia maju, menyinari lorong dengan senter. Lorong itu sempit dan panjang, dindingnya dipenuhi coretan seperti simbol-simbol aneh yang tak ia mengerti. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan kecil. Di dalamnya, hanya ada sebuah cermin besar yang berbingkai emas. Tapi yang membuat Arga terpaku adalah pantulan di cermin itu. Ia melihat dirinya sendiri, tapi di belakangnya ada sosok tinggi dengan mata merah menyala, berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Arga berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Saat ia kembali memandang cermin, sosok itu kini tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Dan kemudian, sosok itu berbicara.
Kau datang untuk kebenaran, kan? Kebenaran tidak akan membebaskanmu. Seketika, cermin itu retak, dan suara tawa menggema memenuhi ruangan. Arga mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Cermin yang retak kini memantulkan bayangan ruangannya yang berubah. Dinding-dinding lorong tampak terkelupas, dengan noda hitam seperti darah mengalir dari retakan. Aroma dupa yang semula samar berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. Tawa sosok di cermin itu terus menggema, meski cermin telah sepenuhnya pecah. Arga mencoba menenangkan dirinya, tapi ketakutannya semakin memuncak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teriaknya. Suara berat itu kembali terdengar, kini dari sekelilingnya. Dusun ini dikutuk oleh dosa-dosa para penduduknya. Dosa apa? Arga bertanya, mencoba mengalahkan ketakutannya dengan rasa penasaran. Suara itu melanjutkan, bertahun-tahun lalu, penduduk dusun ini melakukan sesuatu yang tidak terampuni. Mereka mengorbankan seorang gadis kecil untuk melindungi tanah mereka dari bencana. Gadis itu adalah anak yatim piatu yang tidak mereka anggap penting. Mereka menganggapnya sebagai tumbal yang sempurna. Arga merasa tenggorokannya tercekat. Cerita ini begitu jahat, tapi ia tahu ada kebenaran di balik kata-kata itu. Namun, roh gadis itu tidak pernah pergi. Lanjut suara itu. Dia tetap di sini, penuh amarah, menuntut balas. Penduduk mulai merasakan kehadirannya. Suara langkah, bisikan di malam hari, bayangan di sudut mata. Ketakutan mereka membuat mereka lari, tapi amarahnya belum selesai. Tiba-tiba, di depan Arga, muncul sosok seorang anak kecil. Wajahnya pucat, dengan mata hitam pekat yang menatap tajam ke arahnya. Gadis itu mengenakan pakaian lusuh yang tampak berlumur darah. "Apakah kau di sini untuk menolongku, atau kau hanya ingin tahu?" tanya gadis itu dengan suara pelan, namun tajam seperti belati. Arga terdiam. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba menguasai diri. Aku ingin membantu. Jika aku bisa." Gadis itu mendekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Arga. "Mereka harus membayar atas apa yang mereka lakukan padaku. Tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Selama dosa mereka tidak diakui, aku akan terus di sini. Dan siapapun yang datang ke dusun ini akan menghadapi amarahku. Bagaimana caranya aku bisa membantumu?" tanya Arga, suaranya bergetar. Gadis itu menatapnya lekat-lekat. "Bawa cerita ini keluar. Ceritakan apa yang mereka lakukan padaku. Biarkan dunia tahu. Hanya dengan begitu aku bisa pergi." Seketika, suasana di sekitar Arga berubah. Lorong yang sempit itu memudar, dan ia mendapati dirinya berdiri kembali di tengah dusun puntingan, tepat di bawah sinar bulan. Rumah-rumah yang tadinya tampak menyeramkan kini hanya terlihat kosong dan ditinggalkan waktu. Gadis itu sudah tidak ada. Tidak ada suara tawa, tidak ada bau busuk, hanya keheningan. Arga tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kembali ke desa dengan langkah berat, membawa cerita kelam tentang dusun itu. Ia berbicara kepada para tetua desa, dan cerita tentang pengorbanan gadis kecil itu menyebar dengan cepat. Penduduk yang dahulu meninggalkan puntingan mulai mengakui perbuatan mereka. Mereka mengadakan upacara permohonan maaf dan doa untuk arwah gadis itu. Beberapa hari setelah itu, seorang petani yang lewat melaporkan bahwa ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di tepi hutan, tersenyum sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Dusun puntingan tetap kosong, tapi kini tidak lagi dipenuhi rasa takut. Tidak ada lagi suara langkah di malam hari, tidak ada lagi bisikan di angin. Gadis itu telah pergi, membawa kedamaian setelah bertahun-tahun. Arga, meski berhasil keluar hidup-hidup, tidak pernah melupakan malam itu. Ia tahu, kadang-kadang kebenaran memang tidak membebaskan, tapi setidaknya bisa membawa akhir dari sebuah penderitaan.